Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV-ne Wong Jember. Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Tiga pilar masing-masing Pemkab Jember, PT Angkasa Pura dan PT PN 12 Jember membahas pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember untuk diperluas guna peruntukan Bandara Embarkasi Haji. Pembahasan dilakukan di ruang pendopo Kabupaten Jember. Salah satu hal pokok yang menjadi pembahasan adalah keberadaan lahan yang sebagian milik PT PN 12 Jember. Namun dengan duduk bersama antara tiga pilar ini diharapkan pembahasan menemui titik terang dan tak lama lagi pelaksanaan pembangunan Bandara Embarkasi di Jember bakal terrealisasi. Bupati Jember Faida menyambut baik dan mengapresiasi tim Angkasa Pura untuk secepatnya menindaklanjuti instruksi Presiden dalam pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember. Diharapkan dengan pembahasan oleh tiga pilar ini mendapat putusan yang baik dan bandara dapat secepatnya dibangun naik tingkat menjadi bandara embarkasi yang mampu disinggahi pesawat jenis Boeing. Pada hari ini juga tim teknis dari Kementerian Perhubungan diturunkan untuk menyiapkan melengkapi master plan pembangunan embarkasi umroh haji ini supaya untuk pengembangan jauh ke depan sudah kita siapkan dari sekarang. Menurut Kepala Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya, ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mengembangkan Bandara Noto Hadinegoro Jember menyusul banyaknya permintaan masyarakat agar Jember memiliki bandara embarkasi. Karena Jawa bagian timur merupakan kantong para jamaah haji dan umroh yang memiliki animo besar untuk ke Tanah Suci. Karena itu hari ini salah satu yang akan kita inventarisir itu adalah masalah aset, kemudian masalah lingkungan bandara. Kira-kira kalau kita mengembangkan bandara ini untuk menjadi bandara antara embarkasi, kira-kira apa saja permasalahannya begitu. Jadi hari ini akan kita pelajari dengan tim teman-teman tim teknis dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga nanti yang mengoperasikan Angkasa Pura II. Ini begitu. Saya akan menginventarisir dulu di lapangan. Ya. Dari Pendopo Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dana talangan yang dipinjam dari pihak ketiga tentu harus segera dibayarkan oleh cabang olahraga. Jika tidak, maka beban bunga yang harus mereka bayarkan akan semakin besar. Namun menurut anggota Komisi D DPRD Jember Adi Pujo Prabowo, anggaran yang sudah ditransfer ke rekening KONI ternyata masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Hingga seluruh cabur menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun sesuai dengan regulasi yang baru. Oleh sebab itu, Ardi berharap agar ada kemudahan pencairan anggaran dengan memberikan petunjuk yang jelas terhadap cabur. Karena dengan waktu yang mepet, cabur dipastikan mengalami kesulitan untuk membuat SPJ. Ya ini yang akan kami mungkin insya Allah dalam minggu depan akan memanggil Dispora. Kami ingin Dispora juga dalam menerapkan ini jangan sampai mempersulit kepada cabur-cabur. Artinya program ini tepat sasaran iya, tapi karena memang ini hal yang baru, jadi Dispora harus juga memberi petunjuk yang jelas agar dalam pembuatan SPJ itu benar
dan tidak ada masalah di belakang di kemudian harinya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pemblokiran terhadap rekening diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan negeri, hakim, dan mendapatkan surat keterangan izin dari Bank Indonesia yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, aktivis Posko Merdeka Muhammad Soleh mempertanyakan dasar yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta Bank Jatim yang telah melakukan pemblokiran rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jember. Bahkan pihaknya akan melaporkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPK terkait masalah tersebut. Untuk honorium. Nah, sampai saat ini kan belum. Nah, ini artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bank Jatim, apa yang dilakukan oleh Dispora, apalagi kalau ini ada perintah dari Bupati, jelas itu pelanggaran pidana. Artinya tidak bisa diblokir ya, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Ada izin kepolisian atau apa? Iya. Boleh ya? Jadi rekening yang bisa diblokir itu adalah rekening yang bermasalah, yang ada dugaan, ya, dugaan pencucian uang, dugaan hasil korupsi dan lain sebagainya. Itu baru bisa dari pihak penegak hukum bisa mengajukan secara tertulis ya kepada BI, dan BI baru nanti mengizinkan secara tertulis juga untuk rekening tersebut bisa diblokir. Sementara Kepala Bank Jatim Islah Nur saat dikonfirmasi melalui pesan singkat hingga saat ini belum memberikan jawaban. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Tempurejo ini ditanami pohon pisang oleh warga setempat sebagai wujud kekecewaan mereka lantaran jalan rusak dan berlubang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal jalan berlubang tersebut tentu sangat membahayakan keselamatan para pengendara. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini, banyak para pengendara roda 2 terjebak di jalan yang berlubang tersebut. Bahkan sering terjadi kecelakaan akibat menghindari jalan yang rusak. Karena begini, karena sekarang kan musim hujan. Musim hujan itu kalau banjir, ini lubangnya kelihatan sehingga banyak warga yang jatuh. Jadi untuk itu saya minta kepada Bupati, kepada dinas terkait untuk segera membentukkan jalan-jalan yang ada di sini. Ini banyak berlubang, mulai dari pom bensin sampai ke timur itu banyak berlubang. Nah, mohon diperhatikan jalan ini karena apa? Ini akses jalan pendidikan. Banyak sekolah-sekolah, banyak anak sekolah yang pagi hari ini berangkat dan siang hari pulang. Ini kalau hujan banyak jatuh. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Maraknya isu rencana aksi demonstrasi besar-besaran 212 yang akan mengkritisi kinerja Pemkab Jember terus menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Namun Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember Supriyono menghimbau kepada anggotanya untuk tidak ikut terpancing dalam aksi yang mengkritisi kinerja Pemkab tersebut. Hal ini dikarenakan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT mempunyai tujuan yang berbeda. PGRI akan tetap fokus pada advokasi hak para guru honorer, sedangkan aksi 212 yang akan digelar di depan Pemkab Jember akan mengkritisi banyak hal, utamanya soal molornya pembahasan dan penetapan APBD. Dalam gerakan itu karena PGRI juga pada akhirnya juga sama akan bergerak gitu ya, seperti itu pula. Tatkala memang apa yang dijanjikan itu tidak kunjung tiba gitu ya. Saya pikir itu yang jelas. Teman-teman sabar aja biar teman kita yang dari teman-teman yang mengatasnamakan komunitas gerakan di 212 biar berjalan. Kemudian kita sambil menunggu ya mudah-mudahan Bupati respon terhadap semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jember gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebagai organisasi profesi guru, PGRI Jember memang sudah tidak akan dilibatkan oleh Pemkab Jember dalam permasalahan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT.
Namun Ketua PGRI Jember Supriyono berharap Pemkab Jember benar-benar segera mengeluarkan SK penugasan yang sangat dibutuhkan oleh GPT dan PPT. Ya yang penting SK itu segera dikeluarkan aja, selesai, tak mikir-mikirin. Lewat media, lewat Pak Kapolres, Bupati juga menyampaikan bahwa persoalan SK penugasan sudah tidak ada masalah, itu jawabannya. Meskipun sampai sekarang belum ada apa-apa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sampai saat ini sebanyak 145 unit ambulan desa belum bisa digunakan untuk melayani pasien karena pengadaan driver dan nomor polisinya masih dalam proses. Bahkan pengadaan tersebut memang baru terrealisasi pada penghujung akhir tahun 2017. Oleh sebab itu, seluruh ambulan yang dibiayai oleh APBD ini masih mangkrak di parkiran puskesmas setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jember, Siti Nurul Komariah, dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi D DPRD Jember. Menurutnya, jumlah armada ambulan desa yang sudah direalisasikan mencapai 195 unit, dengan rincian 50 unit direalisasikan pada APBD 2017 awal, dan 145 unit direalisasikan setelah perubahan APBD. 50 unit ambulan sudah bisa dioperasikan di Puskesmas Pembantu atau Pustu karena driver dan nomor polisinya sudah terrealisasi. Komaria menargetkan nomor polisi dan driver 145 unit ambulan desa tersebut sudah tersedia pada akhir Januari mendatang. Dengan demikian diharapkan seluruh armada ambulan desa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Dan supaya dalam minggu ini, ya menurut saya lebih cepat lebih baik karena kan tanggal 22 BPK juga sudah datang. Nah, kan mohon doanya aja, jadi nanti biar kita tarik, kita kumpulkan untuk ujikir semua bahwa ini sudah lolos ujikir, kemudian nomor polisi kita push supaya lebih cepat, kemudian ya, kita serahkan sudah lengkap dengan nomor polisi, jadi bisa dimanfaatkan yang supir yang ada. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jember Adi Pujo juga mengkritisi adanya penggunaan ambulan tidak berplat nomor. Pihaknya mendesak Dinas Kesehatan untuk memberi sanksi agar tidak dipandang negatif oleh masyarakat. Ibu Kadis kepada desa-desa yang melakukan tidak menindaklanjuti juga juklis dengan rumah. Karena kalau dari awal yang meresmikan, yang menyerahkan bupati, menyerahkan ambulan saja, seingat saya juga Menkumham, bukan Menteri Kesehatan. Jadi kita baca itu kalau memang disalahgunakan, maaf. Ini yang kami baca. Dari gedung DPRD Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ribuan form pencocokan dan penelitian atau coklit ini langsung disimpan di kantor KPU Jember dengan pengawasan dari pihak kepolisian Polres Jember. Form ini rencananya akan diedarkan di masyarakat pada tanggal 20 Januari mendatang, yang nantinya sebagai acuan untuk mendata daftar pemilih. Baik komisioner maupun petugas kecamatan nantinya akan mendatangi rumah-rumah secara serentak untuk memastikan jumlah pemilih di Jember. Dan kegiatan ini serentak dilakukan ke seluruh Indonesia dan khususnya wilayah Kabupaten Jember. Ya, itu form untuk persiapan kita melakukan coklit serentak. Ya. Jadi tanggal 20 yang akan datang, KPU di seluruh Indonesia melakukan proses coklit pendataan. Itu secara serentak nasional. Di Jember sendiri berapa banyak nanti? Ya, kita sudah siap melakukan coklit serentak itu. Nanti seluruh perangkat kita akan kita gerakkan ya. Jadi petugas pemutahiran data pemilih semuanya bergerak di hari yang sama, termasuk komisioner KPU Kabupaten Jember akan mendampingi mereka. Lebih lanjut, jumlah daftar pemilih di Jember diprediksikan akan bertambah bila pada pemilu sebelumnya jumlah pemilih 1,8 juta orang. Di tahun ini diprediksikan meningkat hingga 2 juta lebih daftar pemilih. Dari KPU, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Tim pengembangan bandara berharap proses inventarisasi dan pembebasan aset di sekitar bandara bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Mengingat proses tersebut selalu menjadi polemik dan permasalahan tersendiri di Jember.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengembangan bandara yang nantinya akan menjadi bandara antara untuk embarkasi haji ini memakan tanah di sekitar bandara yang diketahui merupakan milik pihak PT PN 12. Mengingat di kawasan bandara yang masuk dalam wilayah Desa Wirowongso merupakan penghasil tebu atau terkenal dengan sentra kebun tebu di Jember. Untuk itu perlu dilakukan langkah bijak agar menjadi solusi yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Jember. Karena embarkasi haji juga sangat diperlukan di Jember dengan jumlah jamaah haji yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Jadi teknis di lapangan masalah aset, tentu saja tim teknis yang akan mengkaji. Hari ini atau sekarang saya belum bisa mengatakan apapun. Tim teknis terdiri dari siapa saja? Kementerian Perhubungan, kemudian AP2 dan PTP 12. Untuk target sendiri, target Ya itu saya bilang, hari ini kan belum ketemu ya. Kita belum berbicara apapun begitu, belum survei ke lapangan. Maka apabila nanti sudah menemukan permasalahan-permasalahan real untuk mencapai target menjadi bandara antara embarkasi, di situ nanti akan ketahuan sampai di mana. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan rumah di Desa Curalele, Kecamatan Balung terendam air setinggi 50-60 cm sejak semalam. Akibat kejadian ini, banyak warga yang tidak bisa beraktivitas. Apalagi di saat pagi hari mereka tidak bisa memasak lantaran rumahnya terendam air. Air yang merendam rumah mereka saat ini akibat hujan deras semalaman yang membuat air sungai meluap dan merendam rumah warga. Jam rolas iku wele sing anu metu banyu teko kono we. Dari sungai ini. Dari sungai. Lah jar aku lho. Lah aing kena aing jar aku banyu we metu. Aku lungguh kono kabeh. Mangket dua wong kene. Langsung masuk rumah itu. Masuk rumah. Aduh ndak ngenek wele, ndak yo opo kecacang iki le. Masih ketibronjo gerah jar aku. Sehingga ndak bisa masak kalau seperti ini. Ya masak yo opo delok bok lho pawon niku. Bok kabeh banyu wele. Tingginya berapa? Sampai berapa? Anu wes setengah wele. Setengah wes. Setengah badan itu. Iya, setengah sakene. Setengah badan. Banjir tidak merendam di Desa Curalele saja, namun juga berdampak ke Dusun Eger-Eger, Desa Balung Lor dan daerah Padukuhan Lor, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung. Di Desa Karangsemanding saat ini ada belasan rumah yang terendam air setinggi hampir separuh badan orang dewasa dan warga banyak yang mengungsi ke musola-musola dan masjid. Termasuk daerah Padukuhan Lor, Karangsemanding, Padukuhan Lor sini ya, RT 7. Oh, itu Desa Karangsemanding. Iya, Desa Karangsemanding. Ini air masuk rumah sejak pukul berapa ini, Pak? Mulai jam 12 malam. 12 malam. Jam 12 malam. Terus warga saat itu tinggal di mana, Pak, kalau kondisinya masuk rumah? Ya ini, ada di musola. Oh gitu. Iya, ada di masjid, ada. Ya ada di muka depan sana, di posan, pos amal. Ini luapan air dari sungai. Iya, dari sungai. Setinggi berapa, Pak? Ada separuh ini? Iya, separuh badan. Separuh badan. Separuh badan. Warga kini mulai kesulitan makanan dan air bersih. Dan warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Akibat luapan air dari Sungai Afur yang ada di Dusun Eger-Eger, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, puluhan hektar tanaman padi yang masih berusia muda terendam luapan air sungai. Luapan air dari Sungai Afur tersebut akibat intensitas curah hujan sangat tinggi sejak semalaman. Selain itu, saluran tersebut tidak pernah dilakukan normalisasi. Akhirnya, saluran Afur tak mampu menampung debit air hingga air meluap ke area persawahan. Menurut petani setempat, sawah yang terendam banjir rata-rata tanaman padi yang masih baru saja ditanam. Pak Soleh, ini ada berapa hektar yang terdampak luapan banjir? Untuk tanaman padi ini diperkirakan kurang lebih 9-10 hektar masuk areal wilayah Balung Lor. Balung Lor ya. Ini usia berapa ini banyak? Ini kurang lebih 1,5 bulan. Kalau terus terendam seperti ini ya kurang bagus juga untuk tanaman.
Dengan kondisi tersebut, maka banyak petani meminta saluran afur yang ada di wilayah Eger-Eger, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung dilakukan normalisasi. Apalagi saat ini intensitas curah hujan sangat tinggi sehingga sering terjadi adanya luapan ke area persawahan. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Gelak tawa terdengar dari kejauhan. Hujan dengan curahnya yang tinggi semalaman secara ajaib menyediakan kolam renang dadakan bagi anak-anak di Desa Sukorjo, Kecamatan Bangsal Sari. Bahkan tak jarang jalanan dan pelataran rumah pun menjadi tempat main air. Akibat banjir, pihak sekolah meliburkan siswanya dan anak-anak memanfaatkan waktu luangnya di saat banjir ini untuk bermain air bersama teman-temannya dengan menggunakan potongan-potongan pisang dan ban karet. Kelas berapa sekolah? Kelas 5. Kelas 5 SD? Ya. Ini nggak sekolah sekarang? Enggak. Kenapa, Dik? Ini ada banjir. Ada banjir? Ya. Jadi bermain di sini? Ya. Ini semuanya nggak sekolah semua ini? Tidak. Nggak ada yang sekolah ya? Tidak ada. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Curah hujan sangat tinggi yang mengguyur di berbagai wilayah di Kabupaten Jember beberapa hari terakhir membuat beberapa wilayah banjir. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Semboro saat ini, curah hujan tinggi dan ditambah air kiriman dari Sungai Kelatakan Tanggul membuat saluran anak sungai yang ada di wilayah Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro meluap ke jalan raya penghubung antar kecamatan. Luapan air ke jalan raya ini membuat para pengendara roda 2 kesulitan, bahkan banyak motor yang mogok akibat kemasukan air. Banyak warga dan anak-anak sekitar ikut membantu mengevakuasi roda 2 yang mogok di tengah-tengah jalan yang tergenang air setinggi 50 hingga 60 cm. Karena kondisi tersebut, warga terpaksa menutup jalan sementara agar tidak dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mulai jam 9 tadi pagi, ini penyebabnya adalah air kiriman yang dari wilayah Klataan, Darungan. Ya, di sini air naik karena yang sungai arah ke Kencong itu sudah penuh, Pak, sampai Andil. Jadi sudah naik di perkampungan kira-kira 50 sampai 60 cm. Banjir luapan tersebut tidak hanya menggenangi jalan raya penghubung antar kecamatan saja, namun banjir luapan tersebut sudah memasuki perkampungan. Dan hingga kini warga setempat masih dalam waspada takut terjadi adanya tambahan debit air. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Lima ekor kambing milik Suherman, warga Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro ditemukan mati dengan cara misterius di kandangnya. Matinya 5 kambing milik Suherman tersebut terdapat luka di bagian leher dengan lebar 1 cm dan kedalaman 5 cm. Namun anehnya, kelima kambing yang mati tersebut dalam keadaan tubuhnya utuh. Hal tersebut yang menjadi aneh warga sekitar. Pemilik kambing Suherman, warga Dusun Babatan, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro sangat terkejut melihat 5 kambingnya mati mendadak dengan cara misterius. Kenapa kambing Bapak ini, Pak? Kok banyak yang mati nih, Pak? Kurang tahu ya, ini lukanya seperti digigit hewan. Yang mati ada 5, yang luka-luka ada 4. Sementara itu, Serma Komariono Babinsa Desa Semboro yang mendengar kabar tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian. Pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat dan akan mencari penyebab pasti matinya hewan tersebut agar warga masyarakat Desa Sidomekar tidak resah. Perlu kita telusuri, kita selidiki kira-kira penyebabnya apa. Kalau memang digigit binatang, kenapa mesti sebanyak itu? Kalau memang ada faktor lain, ya nanti kita bekerja sama dengan aparat keamanan seperti Polsek dan Koramil untuk mencari solusi bagaimana caranya binatang atau orang atau siapa saja yang menjadi penyebab meninggalnya ternak kambing seperti ini. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. 5. Ratusan PPL diambil sumpahnya dalam pelantikan ini.
dengan harapan mampu mengemban tugas dengan baik dan menghindari indikasi kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilu 2018 tahun ini. Bupati Jember dalam amanatnya berpesan agar para PPL ini bekerja dengan baik, sehingga iklim dan pesta demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Jember bisa berjalan lancar dan damai. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, selanjutnya yakni memberikan pembekalan kepada ratusan PPL di Jember. Karena esok hari akan dilakukan coklit serentak seluruh Indonesia, untuk itu para PPL ini diharapkan siap untuk bekerja. Coklit sangat penting sebab akan mempengaruhi keakuratan jumlah daftar pemilih tetap di Jember. Pengawas pemilihan lapangan setiap desa atau kelurahan 1 orang. Dan hari ini mereka disumpah. Ini sumpah ini bahwa mereka akan menegakkan demokrasi, bahwa mereka tidak akan ada keberpihakan, bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain berkoordinasi dengan Pemkab Jember, para PPL ini juga bersinergi dengan pihak kepolisian Resor Jember. Polri maupun instansi samping, di mana kita sudah siap menyiagakan, bahkan sudah membuat timeline kapan harus pergeseran pasukan berkaitan dengan pemungutan suara sampai dengan selesai kegiatan pemilihan gubernur. Dari Aula Pemkab, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Primar Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.